mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bapak Waluyo Mohon maaf nih, mengganggu waktunya sebentar. Saya perkenalkan, saya Siska Adriani dari instalasi PKRS Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Ya, hari ini ingin memberikan informasi, edukasi mengenai penggunaan obat saat puasa. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sedang berpuasa dan sedang minum obat rutin, ada nggih? Ada nggih. Ada kendala buatan nggih Ibu? Buatan enten. Mungkin kalau untuk penggunaan obat saat puasa 1x1 atau 2x1 mungkin mudah nggih untuk minum obatnya. Tapi bagaimana caranya apabila ada minum obat 3-4 kali? Bagaimana cara penggunaannya? Di mana selama bulan Ramadan ini kan pola makan dan minum kita berubah nggih. Jadi otomatis untuk pola minum yang tadinya leluasa 24 jam hanya 1,5 jam saja. Nggih. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan efek terapi dari obat yang kita konsumsi? Langsung saja kita dengarkan informasi dari Kepala Instalasi Farmasi sekaligus apoteker, Ibu Endra Dewi Priyaningrum, SPT, SFAM APT. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Endra Dewi. Saya merupakan apoteker, salah satu apoteker yang bekerja di instalasi farmasi Rumah Sakit Merah Putih ini. Pada hari ini kami akan membahas terkait penggunaan obat pada saat puasa. Anak Malkis Jatira. Panggilan terakhir anak Malkis Jatira. Nah, apakah Bapak Ibu semuanya yang sedang mengantri obat di sini masih menjalankan ibadah puasa tetap rutin? Oh nggih. Jadi begini, Alhamdulillah bulan ini kan sudah memasuki bulan Ramadan ya. Merupakan puasa Ramadan, merupakan puasa yang wajib dilaksanakan oleh semua umat muslim di dunia ini. Nah, bagaimana pelaksanaannya untuk pasien yang biasa menggunakan atau mengkonsumsi obat-obatan yang rutin, atau pasien yang sedang mengalami sakit, bagaimana penggunaan obatnya? Untuk pasien-pasien yang menggunakan obat rutin atau sedang sakit, sebenarnya agama Islam sendiri memberikan kemudahan untuk tidak menjalankan puasa apabila dirasa penyakitnya itu memang tidak dapat disembuhkan apabila tidak dapat minum obat pada saat pasien-pasien melakukan puasa. Jadi pada saat bulan puasa ini, jika pasien yang rutin, Bapak Ibu sekalian rutin menggunakan atau mengkonsumsi obat-obatan, dapat dikonsultasikan secara langsung dengan dokter penanggung jawabnya, atau bisa juga dikonsultasikan dengan apoteker pada waktu melakukan serah terima obat. Bagaimana cara minum obatnya apabila kan pada waktu ibadah puasa. Nah, jadi dari pasien sendiri tidak memaksakan, misalnya sudah konsultasi dengan dokter penanggung jawab, tidak diizinkan untuk melaksanakan puasa karena alasan kesehatannya memang tidak memungkinkan, ya tidak usah melakukan puasa. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa Islam itu memang memudahkan umatnya bila memang memiliki penyakit kronis atau sedang menyusui atau ibu hamil, itu dimudahkan untuk tidak melaksanakan puasa dan menggantinya pada saat kondisi sudah baik atau dengan membayar fidyah. Nah, terus bagaimana pada saat puasa ini ternyata ada beberapa obat yang memang diperbolehkan
untuk dikonsumsi atau untuk digunakan selama menjalankan ibadah puasa. Karena ada yang namanya konferensi, ini konferensi yang dilakukan oleh para ulama dan ahli dilakukan di Maroko pada tahun 1997. Ini menghasilkan kesepakatan para ulama dan ahli medis di Maroko, tidak semua obat itu dapat membatalkan puasa. Contohnya, obat apa saja yang tidak membatalkan puasa pada saat digunakan, yaitu obat-obat yang tidak diminum melalui mulut dan melewati saluran cerna. Obatnya apa saja? Ini ada sekitar 8 macam obat, yaitu obat yang diserap kulit. Misalnya pada waktu berobat kok mendapatkan salep, itu masih tetap boleh digunakan nggih, Bapak Ibu, dioleskan di kulit itu boleh. Terus obat yang diselipkan di bawah lidah. Mungkin jenengan ada yang kontrol ke dokter jantung, terus mendapatkan obat seperti SBN atau nitrogliserin, itu pada waktu terjadi serangan jantung, obatnya itu tidak diminum menggunakan air, tetapi diletakkan di bawah lidah. Mungkin obat-obat ini familiar untuk pasien-pasien yang terkena penyakit jantung. Nah, obat yang disimpan di bawah lidah ini pada waktu puasa, terus terjadi kejadian kok ada serangan jantung, obat ini tidak membatalkan puasanya. Terus obat yang disuntikkan baik melalui kulit, otot, vena, kecuali pemberian makanan, vitamin, suplemen, itu tidak membatalkan puasa. Misalnya kalau yang membatalkan itu seperti infus, cairan vitamin, itu tidak diperbolehkan pada saat puasa. Suntikan obat-obat seperti itu. Kalau obat yang lainnya itu masih diperbolehkan. Terus yang selanjutnya, obat tetes mata, tetes telinga maupun tetes hidung. Misalnya Bapak Ibu semuanya kontrol ke dokter mata atau ke dokter THT, mendapatkan obat yang diteteskan di hidung, di mata atau di telinga, itu selama bulan puasa masih diperbolehkan nggih untuk digunakan, tidak masalah. Mungkin nanti ada pertanyaan, lah kalau ditetes di mata kadang-kadang tenggorokannya merasa pahit gitu, berarti saya minum dong puasanya. Niku boten, tidak membatalkan puasa nggih untuk tetes mata, tetes telinga, tetes hidung, itu tidak membatalkan puasa. Selanjutnya obat kumur. Obat kumur ini sejauh tidak ditelan nggih. Jadi ada beberapa obat yang untuk menghilangkan sariawan atau jamur itu masih boleh digunakan, asal pada waktu dikumur langsung dibuang. Bukan dijadikan kesempatan nanti dikumur terus diminum, jangan, tapi dikumur dibuang itu diperbolehkan. Selanjutnya obat asma, mungkin untuk pasien-pasien yang kontrol ke dokter paru maupun dokter dalam yang mendapatkan obat asma dalam bentuk inhaler atau semprot ya, yang disemprot lewat mulut atau dihisap lewat mulut, itu menggunakan suatu bantuan alat khusus, itu juga tidak membatalkan puasa. Selama puasa masih boleh digunakan obat jenis inhaler atau semprot itu. Terus pemberian gas oksigen itu untuk pasien-pasien yang mungkin kekurangan oksigen juga tidak membatalkan puasa. Dan yang terakhir supositoria atau ovula. Supositoria atau ovula itu seperti obat yang dimasukkan, mohon maaf, di bagian anus atau di bagian alat kelamin perempuan untuk penyembuhan, misalnya penyembuhan jamur atau untuk memperlancar BAB, itu tidak membatalkan puasa. Jadi kira-kira ada 8 jenis obat ya yang tidak membatalkan puasa. Intinya semua obat yang tidak melewati mulut, tidak diminum melewati mulut dan melewati saluran cerna, itu tidak membatalkan puasa. Terus, nah selama puasa ini kan kita mempunyai waktu makan itu sekitar 10,5 sampai 11 jam saja, yaitu sekitar jam 6 sore sampai ya antara jam 4 ya, nanti tergantung semakin hari kan beda waktunya ya, kira-kira 10,5 jam. Sedangkan kalau kita tidak berpuasa, waktu minum itu 24 jam.
Nah, bagaimana nih cara minum obatnya apabila diminta oleh dokter 3 kali sehari obatnya minumnya? Tadinya kan pagi, siang, sore. Sedangkan kalau puasa kan tidak mungkin ya siang minum obat, berarti nanti nggak puasa. Atau ada yang 4 kali, bagaimana nih cara minumnya? Nah, ini saya jelaskan untuk pemakaiannya. Untuk pemakaian obat yang diinjeksikan 1 kali itu dapat dipilih waktu sahur ataupun ada waktu salah satu waktu di antara itu. Jika 2 kali pasti berarti sahur dan buka. Sedangkan kalau 3 kali bagaimana? Nah, ini gunanya pada waktu Bapak Ibu bertemu dengan dokter, jika mendapatkan obat 3 kali bisa ditanyakan, dokter, apakah ada kemungkinan obatnya diganti menjadi 2 kali, atau adakah kemungkinan diganti waktunya yang memungkinkan saya puasa? Apabila jika jawabannya tidak ada, tetap 3 kali. Cara minumnya yaitu pada waktu buka puasa obat diminum, terus pada waktu malam sekitar jam 11 malam, dan yang ketiga pada waktu sahur sekitar jam 3 obat diminum. Jadi itu pembagiannya untuk 3 kali minum obat. Nah, sedangkan kalau misalnya ternyata Bapak Ibu kok diresepkan obat 4 kali, itu dikembalikan lagi, ditanyakan ke DPJP-nya atau dokternya. Dokter, ini 4 kali saya boleh puasa enggak? Atau ada obat lain nih yang bisa menggantikan? Karena kalau 4 kali kan semakin mepet waktunya, 10 jam dibagi 4 kan tidak mungkin setiap 2 jam minum. Jika memang tidak ada pengganti yang lain, berarti memang dipastikan Bapak Ibu tidak dapat menunaikan ibadah puasa, karena dilihat lagi dari kondisinya Bapak Ibu sekalian, apakah obat ini memang harus diminum, mempengaruhi kualitas hidup dari Bapak Ibu semuanya, atau bisa oh ya udah berarti tidak diminum. Itu tetap harus dikonsultasikan dengan dokter, karena untuk pasien-pasien yang rutin minum obat seperti pasien diabetes, pasien jantung, pasien hipertensi atau darah tinggi, itu ibaratnya nggak bisa lepas dari obat. Terlebih pasien-pasien yang sedang mengalami infeksi, karena ada beberapa obat antibiotik yang itu wajib minumnya 5 kali sehari atau 6 kali sehari, ada yang 4 kali sehari. Itu pasti selama minum antibiotik tidak dapat puasa, karena itu tadi selama waktu puasa hanya 10,5 jam sampai 11 jam, untuk waktu makan itu tidak dapat dibagi menjadi 4, jadi sekitar tiap 2 jam saja. Nanti antibiotik tersebut tidak akan menimbulkan efek kepada tubuh dari Bapak Ibu sekalian. Ngoten. Nah, terus bagaimana penggunaan obat sebelum dan sesudah makan? Nah, untuk obat penggunaannya sebelum makan, misalnya nih ada obat-obat lambung nggih, itu kan diminum sebelum makan. Diminumnya pada waktu puasa, tidak usah nunggu langsung buka puasa langsung diminum obatnya. Makan minum camilan boleh, baru 30 menit sampai 1 jam kemudian baru makan besar. Begitu, itu sebelum makan. Kalau sahur juga sama, obatnya diminum sebelum sahur, diminum baru makan besar. Nah, sesudah makan boleh nih diminumnya langsung setelah makan, langsung tidak ada masalah. Nah, terus begini Bapak Ibu, jika ada obat yang diminum 3 kali sehari, tadi kan ada yang diminum tengah malam nggih, sekitar jam 11. Pasti Bapak Ibu sekalian di rumah juga kalau mau makan besar juga kok males gitu ya, berat kok malam-malam makan jam 11 malam, itu tidak harus makan besar nggih setelah sebelum minum obat. Jadi bisa makan makanan yang misalnya pakai roti atau pakai snack kecil-kecil, itu boleh, tidak harus makan niku. Nah, misalnya untuk pasien diabetes itu kadang-kadang kan dapat obat yang namanya glimepirid diminum sekali
kali di pagi hari. Nanti pada waktu pasien dengan diabetes dan mendapatkan obat glimepirid ini, minum obatnya glimepirid yang tadinya pagi kan berarti harusnya pada waktu sahur. Itu jangan diminum pada waktu sahur, tapi diminum pada waktu buka puasa sebelum makan. Kenapa kok diminumnya pada waktu buka puasa? Karena jika diminum sahur kan setelah sahur tidak makan-makan apalagi karena puasa, takutnya gula darahnya ngedrop. Jadi memang untuk bulan puasa ini lebih diperhatikan lagi untuk pasien-pasien dengan diabetes. Mungkin dikonsultasikan lagi dengan dokter penyakit dalamnya, obat gulanya, cara minumnya seperti apa. Jika masih belum paham, bisa konsultasi dengan apoteker kami pada waktu penyerahan obat. Nah, kebetulan besok hari Selasa itu ada sosialisasi dari dokter penyakit dalam khususnya untuk penyakit diabetes. Mungkin bisa didengarkan di Jamus Gemilang di Radio Magelang, di Kabupaten Magelang. Mungkin pasien-pasien yang dengan diabetes bisa lebih mendapatkan penjelasan lebih dalam di besok hari, di hari Selasa. Itu dari dokter penyakit dalam kami yang akan memberikan sosialisasi tuh. Terus semuanya kan untuk obat-obat ini berarti dengan obat yang diberikan ke Bapak Ibu semuanya sebenarnya tidak menghalangi juga ibadah dari Bapak Ibu jika memang menginginkan untuk berpuasa. Tapi sekali lagi kami ingatkan, konsultasikan terlebih dahulu apakah dengan penyakit yang diderita Bapak Ibu memungkinkan atau tidak untuk berpuasa. Jangan sampai mengejar ibadahnya tetapi malah mengganggu dari kesehatan Bapak Ibu sendiri, malah membahayakan Bapak Ibu sendiri. Jadi perlu dikonsultasi benar-benar untuk pasien-pasien yang memang menderita penyakit kronis yang maksudnya minum obat rutin setiap bulan tidak bisa lepas dari obat tersebut. Seperti itu. Ya, demikian sekilas pembahasan dari saya. Apakah mungkin Bapak Ibu semua ada yang masih kurang jelas atau ada yang ditanyakan? Boleh silakan, boleh diajukan pertanyaan apa saja, apa yang masih kurang jelas atau dari pengalaman pribadi mawon. Misalnya, Mbak saya minum ini baiknya di mana nggih? Itu nggak apa-apa. Mumpung diberikan waktu nggih Mbak Siska nggih. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang penggunaan obat saat puasa. Panggilan obat Sudah jelas ya? Maria Kristiana Sukarni. Oh ya, ya. Jelas mungkin deh. Baik, kalau sudah jelas mungkin dari Mbak Endra mau ada 2 pertanyaan, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjawab. Monggo Mbak Endra, pertanyaan pertama. Ya, ini kalau Bapak Ibu nggak ada yang menanyakan, nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Semoga jelas pemaparan dari saya, Bapak Ibu. Jadi giliran saya untuk bertanya, apakah tadi benar-benar mendengarkan atau boten? Ini pertanyaannya ngoten. Sebutkan 3 macam saja obat yang tidak membatalkan puasa yang digunakan pada waktu bulan puasa. 3 macam mawon. Nggih, sinten? Monggo Ibu. Fadilah. Monggo diagem. Tetes kuping, tetes hidung, dan salep. Nggih. Bu Farila. Bu Fadila. Oh nggih. Nggih leres jawabannya Bu Fadila, obat tetes telinga, tetes hidung dan salep. Nggih, jelas. Betul nggih Bu. Oh ya. Nggih. Pertanyaan selanjutnya nggih. Sebelum makan. Iya. Diminum tetes ya.
Jika obat digunakan 2 kali sehari pada waktu puasa, diminum pada saat kapan? Monggo, nggih. Naminipun sinten Bapak? Zamroni. Oh, Pak Zamroni. Saat buka puasa dan saat sahur. Oh nggih, nggih leres. Jawaban Pak Zamroni saat buka puasa dan pada saat sahur. Nggih, terima kasih nggih Pak Zamroni dan Bu Fadila. Nggih. Benar. Dapat kejutan ini Pak dari tim rumah sakit untuk Bapak dan Ibu. Nggih, mohon kesediaannya untuk berdiri Bapak Ibu untuk dokumentasi. Panggilan obat Bapak Sawiji. Ya kasih, monggo. Dari mana niki? Bapak Sawiji. Londo Kalitan. Oh, Londo Kawitan. Bapak dari mana? Bumirejo. Oh, Bumirejo. Nggih, monggo. Nggih. Nggih, foto dulu. Farmasi Ibu Puji. Monggo Bapak. Nggih. Ininya di ke depan, Bu. Nah, Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. terima kasih rohnya. Nggih. Nggih. Nah, aku tak nganu apa pengantaran obat. Oke. Ya. Nah, terima kasih atas waktunya nggih Bapak Ibu, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini untuk terakhir kalinya saya sekaligus mempromosikan layanan dari farmasi. Farmasi memiliki layanan hantaran obat nggih. Layanan hantaran obat dapat Bapak Ibu daftar di sebelah sana. Layanan ini meliputi pengantaran obat pasien rawat jalan ke seluruh daerah di Magelang. Nah, silahkan untuk mendaftar. Misalnya kok setelah berobat ngantrinya lama, boleh daftar di sebelah sana. Ada petugas yang berjaga. Itu fasilitas yang disediakan Merah Putih dan sifatnya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Syaratnya asal pada waktu nanti, pada waktu diantarkan obat ke rumah jenengan semuanya, Bapak Ibu ada yang di rumah dan ada nomor HP yang bisa diminta dan dihubungi, jadi biar jelas ngirimnya kemana dengan siapa, ngoten. Itu layanan itu melayani setiap hari Senin sampai dengan Sabtu untuk seluruh obat pasien rawat jalan. Jadi misalnya Bapak Ibu kok nunggunya terlalu lama, sudah ada keperluan atau sudah capek, boleh daftar ke loket hantaran obat kami. Gratis nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini untuk closingnya, untuk penutup saya akan memberikan pantun ya Bapak Ibu ya. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda di atas pelana. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga pembahasan ini memberi makna. Nah, yang terakhir, pagi-pagi membuat ketan untuk dibawa ke Purwakarta. Bila ada keluhan kesehatan, silahkan datang ke RSUD Merah Putih tercinta. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Panggilan obat Ibu Sudini. Baik, terima kasih banyak atas informasi dan edukasi mengenai penggunaan obat saat puasa. Terima kasih Mbak Ida. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan perhatian kepada kami. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, yang dalam keadaan sakit semoga Allah sembuhkan, dan yang sehat tambah sehat. Ngaten nggih. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, makasih Mbak. Jangan, biarin.